Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik channel ini. Aku doakan semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Snitch. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson alias The Rock. Buat kalian yang suka nonton Smackdown kayak aku, pasti tahu doi. Ngomong-ngomong, Dwayne Johnson ini anak kedua guys. Anak pertamanya satuin, anak ketiganya tigain Johnson, anak keempat empatin. Apaan sih? Film ini menurutku sangat cocok untuk menemani libur panjang kalian. Karena secara rating IMDb, film ini mendapatkan skor 6,4 dari 10 berdasarkan 82.287 penilaian. Dan menurut Box Office Mojo, film ini meraup 58,8 juta dolar selama masa tayang di seluruh dunia. Jadi lumayan banget ya guys. Oke, skuy, gaskan nonton bareng aingku. Anak pola bopo keprada, sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti jika anak berulah maka bapaknya lah yang harus menanggung akibatnya. Mungkin istilah inilah sedikit gambaran yang ada dalam film ini. Dan mungkin dalam film ini pesannya adalah tidak semua temanmu itu orang baik. Sore itu Jason sedang menerima panggilan video call dari sahabatnya yang bernama Craig. Ia mengatakan akan menghadiri sebuah pesta. Ia ingin mengedarkan narkoba di sana. Namun karena akan menggunakan pesawat, Craig mengatakan ia akan menitipkan narkoba itu melalui paket kepada Jason. Keuntungannya akan dibagi dua, dan Jason boleh mencoba narkoba itu secara cuma-cuma. Jason pun kebingungan harus menjawab apa. Di satu sisi, ia belum pernah dan ingin mencobanya, dan di sisi lain, ia tahu itu tidak boleh. Tiba-tiba terdengar dering nada telepon. Ia akan mengangkatnya. Craig mengatakan akan mengirim paket itu, sedangkan Jason masih ragu. Ia bilang jangan, dan ia menutup laptopnya. Kemudian ibunya datang, dan tak lama kemudian paket itu juga datang. Ia segera membukanya, ia ingin mencobanya. Namun tiba-tiba polisi berdatangan, dan Jason pun berusaha kabur. Namun naas, dia tertangkap. Rupanya ia telah dijebak oleh temannya sendiri. Ayah Jason yang bernama John Matthew saat itu sedang ada di kantornya. Ia adalah bos material. Ia bersiap akan pulang. Dan saat ia pulang, ia melihat salah satu anak buahnya yang bernama Daniel sedang lembur tanpa seizinnya. Ia pun segera mendekatinya untuk menegurnya. Daniel mengatakan bahwa ia tidak sedang lembur. Namun karena mesinnya rusak, makanya ia terpaksa harus memindahkannya sendiri. Dan karena merasa kasihan, John pun membantunya. Daniel baru bekerja selama 3 minggu. Ia adalah mantan narapidana. Sesampainya di rumah, John menerima telepon dari istri pertamanya. John sangat terkejut mengetahui anaknya ditangkap polisi atas kasus narkoba. John pun langsung OTW ke penjara. Di sana pengacaranya mengatakan bahwa Jason bisa ditahan sekitar 10 tahun. Istrinya sangat sedih. Kemudian John berjanji kepada istri pertamanya itu bahwa ia akan melakukan apapun untuk membebaskan Jason. Pengacara mengatakan untuk memperingan hukumannya, Jason harus membantu negara menangkap para bandar dan juga penggunanya. Pengacara juga mengatakan Jason harus menunjuk salah seorang temannya. Tapi Jason menolak. Ia tak mau menjebak temannya. Ia tak mau melakukan apa yang sudah dilakukan Craig kepadanya. Pengacara itu mengatakan, jika kau tak mau melakukannya, kau akan dihukum selama 30 tahun. Itu artinya kau akan bebas pada usia 50 tahun. Mendengar itu, John dan istrinya sangat marah. John mengatakan, kau harus sadar, memang inilah kejamnya hidup. Tapi Jason tetap menolak. Keesokan harinya,
John segera menemui John Keegan, seorang jaksa wilayah. Ia yang akan memutuskan hukuman untuk Jason. John mengatakan bahwa Jason hanya melakukan kebodohan. Ia tidak mengenal satupun bandar. Satu-satunya yang ia kenal adalah Craig yang menjebaknya, dan ia sudah ditahan. Joanna yang seorang jaksa mengatakan bahwa kalau begitu tamatlah Jason. Lalu John mengatakan, bagaimana jika aku saja yang membantu melakukan penangkapan? Tapi Joanna mengatakan undang-undang tidak mengatur mengenai itu. Jadi silahkan kau pulang. Masih banyak yang harus aku kerjakan. Keesokan harinya, John kembali mengunjungi Jason. Ia sangat sedih. Jason habis dipukuli oleh teman selnya. Jason mengatakan bahwa ia meminta maaf telah membencinya karena John telah memiliki keluarga baru dan meninggalkan ibunya. Ia juga mengatakan bahwa ia selama ini yang selalu menjaili anak John dan juga istri barunya. Mereka saling curhat saat itu. Kemudian John mengatakan bahwa ia bersumpah akan mengeluarkannya. Ia hanya harus percaya. Malam harinya, John segera mencari tahu info tentang bandar narkoba di internet. Ia juga ingin tahu bagaimana mereka mengedarkannya. Tapi ia malah dipukuli oleh pengedar jalanan. Ia dikira polisi. Untung saat itu ada mobil patroli yang sedang lewat. John kembali menghubungi jaksa Joanna. Bagaimana kalau ia membantu menangkap bandar besar? Jaksa itu mengatakan jika kau bisa melakukan tangkap tangan. John segera menemui Daniel, seorang pekerja di tokonya. Ia adalah mantan napi yang kini sudah tobat. Ia menawarkan sejumlah uang agar membantunya menemui bandar narkoba. Dan Daniel tidak mau. Ia sudah berjanji dengan istrinya untuk meninggalkan dunia itu. Kemudian John menawarkan sejumlah uang yang lebih besar, yaitu $20.000. Dan Daniel tetap tidak mau. Karena jika ia tertangkap, ia bisa dihukum puluhan tahun, sedangkan anaknya masih kecil. Daniel segera meninggalkan John. Dia segera pulang, tapi di tengah jalan ia melihat anaknya yang masih kecil sedang bersama para berandalan. Ia pun segera menyuruh anaknya pulang dan menghajar para berandalan itu. Ia mengatakan kepada mereka agar menjauhi anaknya. Para berandalan melakukan itu karena mereka tahu bahwa Daniel adalah anggota Malik, si bandar besar. Saat Daniel sampai di rumah, ia melihat istrinya akan segera berangkat kerja. Ia sangat kangen sama istrinya, tapi keadaan ekonomi mengharuskan istrinya harus bekerja. Daniel mengatakan kepada anaknya untuk tidak lagi bergaul dengan para berandalan. Tapi anaknya mengatakan bahwa ia tak mempunyai teman di situ. Kemudian Daniel berjanji suatu saat ia akan membeli rumah yang layak. Di sana anaknya akan memiliki teman sungguhan, bukan berandalan. Tapi ia harus berjanji untuk lebih baik dari ayahnya. Pagi harinya, Daniel memutuskan untuk menemui John. Ia butuh uang itu, tapi ia hanya mengantarkan saja. John pun akhirnya bertemu dengan Malik, si bandar besar. Ia mengatakan bahwa ia telah mengalami kesulitan keuangan. Usaha materialnya tidak sedang berjalan baik. Ia menawarkan jasa pengiriman narkoba dengan mobil dan supir yang ia miliki. Polisi tak akan mencurigainya. Malik mengatakan bahwa ia harus dites dulu. Ia harus menyetir sendiri mobilnya. Karena sudah terlanjur, John pun menyetujuinya. John menahan uang Daniel sebagian. Ia mengatakan bahwa Daniel harus membantunya.
John segera menghubungi jaksa Joanna. Mereka pun kemudian mengatur strategi penangkapan dengan dibantu oleh seorang detektif. Jaksa Joanna mengatakan bahwa jika ini berhasil, anaknya akan keluar tahanan 6 bulan lagi. Itu hal terbaik yang bisa dia berikan. John pun menyetujuinya. Sebelum pulang, John bertanya kepada detektif Cooper, apakah Joanna bisa dipercaya. Kemudian dia menjawab, jangan berikan alasan baginya untuk tidak menepati janjinya. Hari yang ditentukan pun tiba. John akan segera berangkat. Ia berpamitan dengan gadis kecilnya. Begitupun dengan Daniel. Sebelum berangkat, John berkoordinasi dengan Cooper. Mobilnya telah dipasang GPS. Ia dan Daniel akan pergi sejauh 1.600 km untuk mengambil narkoba. Tak lama kemudian, mereka pun kini telah sampai di sebuah tempat yang disamarkan sebagai gudang konstruksi. Ia disambut oleh anak buah El Chapo. Mereka akan memasukkan kokain itu ke dalam kantong-kantong semen. Tiba-tiba, ia diserang oleh polisi setempat. Dalam tembak-menembak itu, John bisa lolos. Detektif Cooper memerintahkan kepada polisi yang menyerang agar jangan menembak John. Sementara El Chapo sangat puas dengan cara kerja John dengan melarikan diri dan mengutamakan untuk menyelamatkan barang itu. Ia segera menelpon Malik bahwa ia sangat menyukai John. Ia akan menggunakannya dalam misi-misi berikutnya. John dan Daniel sudah sampai di gudang yang ditentukan. Daniel segera menelpon Malik. Malik ingin agar transaksi dipindahkan. Saat Daniel pergi, John menelpon Cooper. Daniel pun curiga. Ia mengatakan akan membunuh John jika ia macam-macam, karena itu akan berisiko bagi Daniel dan keluarganya. Tapi John mengatakan bahwa ia menelpon istrinya. Daniel tak percaya. John beralasan tak menggunakan HP-nya karena ia ingin agar istrinya mengira ia tak kemana-mana, alias masih di tempat kerja. Daniel dan John sudah bertemu dengan Malik dan kawannya di tempat yang sudah ditentukan. Mereka akan menyerahkan narkoba dari tempat El Chapo. Malik meminta John untuk mencoba narkobanya. Jadi mau gak mau John pun mencoba narkoba itu. Sementara para polisi sudah siap melakukan penyerangan. Namun Cooper sebagai pemimpin tiba-tiba membatalkan penyerangan itu. John pun sangat kebingungan. Hal itu membuat Daniel curiga. Ia merasa usahanya telah sia-sia. Ia sangat kecewa dengan para polisi itu. Peristiwa pengkhianatan itu terus menghantui pikirannya, sehingga istrinya pun menanyakan apa yang sedang terjadi. John tak mau menceritakannya, tapi istrinya terus memohon kepadanya. Hingga akhirnya John pun menceritakan apa yang sedang terjadi. Mereka pun akhirnya bertengkar. Istrinya takut kehilangan John. John pun kemudian mendatangi jaksa Joanna untuk protes kejadian itu, dan mereka pun bertengkar. Hakim Joanna pun memarahi Kapten Cooper. Keesokan harinya, Sylvia, ibu Jason, menelpon. Ia mengatakan bahwa Jason dipukuli di penjara, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. John pun segera menemui istrinya. Namun Daniel yang mengetahui kepergiannya curiga. Ia pun mengikutinya.
Saat John keluar, Daniel pun langsung menemui John yang baru keluar dari penjara Jason. Ia bertanya siapa yang ia jenguk. John pun akhirnya berkata jujur bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan polisi. Daniel pun langsung marah karena ia tahu betul siapa yang sedang mereka hadapi. Itu akan membahayakan keluarga mereka semua. Ia mengatakan, "Kau akan mati, John." Kemudian Daniel pun segera pulang. Sesampainya di rumah, Daniel mendapati istrinya sedang menangis di kamar. Istrinya marah karena Daniel terlibat kembali dengan para kartel narkoba. Ia telah berjanji dengan istrinya bahwa ia telah meninggalkan dunia itu. Ia berusaha menjelaskan pada istrinya. Sementara itu, John sangat terkejut karena tiba-tiba Malik dan komplotannya sudah berada di rumahnya. Ia mengancam keselamatan keluarganya atau John akan bekerja sama lagi. Ia membawa John ke tempat El Chapo. Ia akan ditugaskan mengangkut uang cash dalam jumlah yang sangat besar dengan mobilnya. Ia tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat elektronik miliknya. El Chapo mengatakan akan memberinya uang $250.000 jika ia berhasil mengantarkan uang itu ke Meksiko. Dan anak dan istrinya juga akan dianggap seperti keluarga. John segera menemui Jaksa Joanna dan Kapten Cooper. Ia meminta jaminan keamanan anaknya Jason di penjara. Ia menceritakan bahwa ia akan ditugaskan El Chapo untuk membawa uang yang sangat banyak. Hakim Joanna sangat kegirangan karena El Chapo adalah bandar yang sangat besar. Ia memberikan tugas John untuk menangkap El Chapo dan uangnya. Hakim Joanna memberikan jaminan akan membebaskan Jason jika misi itu berhasil. Mereka pun kembali mengatur strategi. John kembali menjenguk Jason. Ia mengatakan ia sangat kagum kepadanya karena tidak memilih jalan pintas dengan mengorbankan temannya. Kali ini John tidak mau mengikuti strategi Cooper. Ia ingin menggunakan strateginya sendiri. Ia menemui Daniel dan mengajaknya bekerja sama. Ia mengatakan kepada Daniel bahwa kita tidak boleh membiarkan para kartel itu mendikte kita. Kita harus mendahului mereka. Hari itu pun tiba. John tahu jika mobilnya sudah dipasang GPS oleh para polisi. John pun menukar mobilnya dengan mobil lain yang sudah dia persiapkan sebelumnya. John punya rencana sendiri. Polisi-polisi itu pun terkecoh. Mereka kini kehilangan John. John terus berkoordinasi dengan Daniel yang sudah mengintai markas Malik. Dan kini John sudah mulai mengangkut uang-uang itu. Anak buah El Chapo memberikan arahan kepadanya bahwa John akan menyitir sendiri dan mereka mengawasi dari belakang untuk penjagaan. Daniel pun telah memulai serangannya. Satu persatu anak buah Malik ia lumpuhkan. Kini tinggal Malik seorang diri. Malik pun tertembak tepat di perutnya. Ia meminta kepada Malik untuk memberikan teleponnya. Ia membutuhkan nomor El Chapo. Ia pun segera memberitahu nomor El Chapo kepada John, dan John pun segera mengatur rencana penyergapan kepada polisi. Ia memberikan nomor El Chapo dan polisi segera melacaknya. Tapi anak buah El Chapo segera mengetahui bahwa John adalah seorang informan. Mereka pun segera menyerang John. Kini El Chapo telah tertangkap oleh polisi, sementara John masih berjibaku oleh serangan-serangan dari anak buah El Chapo. Satu persatu John menghancurkan mereka.
Dan sesuai kesepakatan dengan Hakim Joanna, kini Jason pun dibebaskan dan Daniel diberikan imbalan uang $1 juta. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Snitch. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman gak ketinggalan film baru yang akan tayang di channel ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!